Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mauhibatun Nabilah Ramadini dengan NIM 21080151113. Saya merupakan mahasiswi psikologi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan penelitian yang akan saya lakukan dengan judul Hubungan Self-Compassion dengan Citra Tubuh pada Penyandang Acquired Physical Disability. Baik, di sini saya akan memulai dengan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian yang akan saya lakukan, yaitu penyandang disabilitas seringkali menghadapi stigma sosial dan citra negatif mengenai tubuh mereka di masyarakat. Mereka seringkali dianggap tidak bermanfaat, tidak efisien, tidak sempurna, dan berbeda, sehingga mereka sering diperlakukan secara tidak adil dan dianggap sebagai aib. Selain itu, para penyandang disabilitas juga menghadapi tantangan terkait dengan penerimaan diri dan masalah kesehatan mental yang berhubungan dengan citra tubuh negatif yang terbentuk akibat stigma sosial dan standar normalitas yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Zailani dan Mafruhat pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas itu seringkali dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang tidak mampu melakukan apapun secara mandiri yang menyebabkan mereka memiliki harga diri dan penerimaan diri yang rendah. Dan permasalahan penerimaan diri ini sangat erat kaitannya dengan konsep citra tubuh seseorang. Dan citra tubuh itu sendiri, menurut Grogan tahun 2017, merupakan gambaran pikiran individu terkait dengan tubuhnya atau representasi internal individu bagaimana ia melihat tubuhnya dari sudut pandang dirinya sendiri atau dari sudut pandang pribadi. Nah, dalam konteks penyandang disabilitas, citra tubuh itu menjadi isu yang kompleks karena adanya ketidaksesuaian antara kondisi fisik yang mereka miliki dengan standar tubuh yang beredar di masyarakat. Dan dalam upaya mengatasi tantangan mengenai citra tubuh tersebut, self-compassion itu muncul sebagai faktor psikologis yang berpotensi positif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dengan mengembangkan sikap self-compassion, individu itu dapat menghadapi kesulitan dan mengatasi kegagalan dengan lebih baik. Nah, self-compassion tersebut didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam bersikap baik, pengertian, dan menerima dirinya sendiri. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Suhandra et al. Pada 2021 dan juga Maharani dan Putri kita 2024 yang menemukan bahwa adanya hubungan signifikan positif antara self-compassion dengan citra tubuh. Namun, pada penelitian lain, seperti penelitian menurut Kitwati tahun 2019, yang menemukan bahwa self-compassion itu tidak memiliki hubungan signifikan dengan citra tubuh. Kemudian, berdasarkan penelitian Firdausi pada tahun 2020, tingkat self-compassion pada penyandang acquired physical disability itu berkontribusi sebanyak 20% terhadap kesejahteraan psikologis mereka. Selain itu, penelitian ini juga mengemukakan bahwa tingkat depresi pada penyandang acquired physical disability itu cenderung lebih tinggi daripada penyandang congenital disability, mengingat mereka atau orang-orang dengan physical disability ini harus menghadapi perubahan yang lebih besar dalam hidup mereka yang memerlukan penyesuaian yang signifikan itu terhadap kondisi yang baru mereka terima dan juga persepsi sosial. Namun, masih terdapat banyak kesenjangan literatur yang signifikan mengenai self-compassion pada konteks penyandang acquired physical disability. Sehingga hal tersebut menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika self-compassion dan citra tubuh pada populasi penyandang acquired physical disability.
Berdasarkan latar belakang tersebut, muncullah rumusan masalah, apakah ada hubungan yang signifikan antara self-compassion dengan citra tubuh pada penyandang acquired physical disability. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self-compassion dengan citra tubuh pada penyandang acquired physical disability. Kemudian, adapun manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Dapat memperkaya literatur psikologi, khususnya mengenai hubungan antara self-compassion dan citra tubuh pada penyandang disabilitas. Kemudian menjadi sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada fenomena self-compassion dan citra tubuh, lalu mengembangkan kajian empiris tentang peran self-compassion dalam kesehatan mental penyandang disabilitas. Kemudian ada manfaat praktis. Yang pertama itu bagi individu membantu penyandang disabilitas mengatasi masalah citra tubuh dengan mengembangkan self-compassion sehingga mereka dapat lebih menerima kekurangan dan kelebihan diri. Yang kedua, bagi universitas dapat menambah referensi penelitian di bidang psikologi terkait self-compassion dan citra tubuh pada penyandang disabilitas. Yang ketiga, bagi masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya self-compassion dalam mengatasi masalah citra tubuh sehingga menciptakan lingkungan yang lebih menerima dan menghargai keberagaman. Kemudian ada kajian teori. Yang pertama itu self-compassion. Neff 2003 mengatakan bahwa self-compassion merupakan sikap dalam memahami dan berbuat baik terhadap diri sendiri dalam menghadapi tantangan hidup yang merupakan bagian dari pengalaman manusia. Dan self-compassion ini memiliki 3 dimensi yang bersifat positif atau mendukung perkembangan self-compassion seperti self-kindness, common humanity, dan mindfulness. Dan 3 dimensi lainnya itu bersifat negatif atau berperan sebagai penghalang seperti self-judgment, isolation, dan over-identification. Kemudian ada pula kajian teori mengenai citra tubuh. Cash 2000 menggambarkan citra tubuh sebagai tingkat kepuasan individu terhadap diri sendiri secara fisik, yang meliputi ukuran, bentuk, dan penampilan secara keseluruhan. Dan menurut Cash 2000, terdapat 5 aspek citra tubuh, yaitu evaluasi penampilan atau appearance evaluation, orientasi penampilan, appearance orientation, kepuasan area tubuh, body area satisfaction, kecemasan terhadap berat badan yang bertambah, overweight, preoccupation, dan pengkategorian ukuran tubuh atau self-classified weight. Kemudian di sini ada metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian korelasional. Kemudian partisipan dan teknik samplingnya adalah pervasive sampling dengan sampel yang digunakan merupakan penyandang acquired physical disability dengan rentang usia 18 sampai 40 tahun yang berjumlah 60 orang. Kemudian ada instrumen pengukuran. Pada penelitian ini, alat ukur yang digunakan ada 2. Yang pertama, untuk mengukur self-compassion adalah Self-Compassion Scale atau SCS milik Neff 2003 yang diadaptasi oleh Hanani Zain. Kemudian yang kedua ada alat ukur citra tubuh. Di sini saya menggunakan Multidimensional Body Self-Relation Questionnaire Appearance Scale atau MBRSQAS milik Cash 2000 yang diadaptasi oleh Cantika Dian. Kemudian ada teknik analisa data. Pada penelitian ini, uji validitasnya menggunakan Pearson Product Moment dan reliabilitasnya diuji dengan Cronbach Alpha. Distribusi datanya diuji melalui uji normalitas dan linear. Dan karena data yang diuji itu normal dan linear, maka hubungan antara self-compassion dan citra tubuh dianalisis menggunakan uji korelasi. Seluruh proses analisis ini dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 25. Kemudian ada hasil uji data. Pada uji reliabilitas Self-Compassion Scale atau SCS, didapatkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,827. Sedangkan uji validitas Self-Compassion Scale atau SCS yang terdiri dari 26 item, sebanyak 23 item dinyatakan valid dan 3 item dinyatakan tidak valid, yaitu item nomor 3,
10, dan 20. Dan ketiga item yang dinyatakan tidak valid ini disebabkan oleh skor validitas yang di bawah R tabel atau di bawah 0,254. Kemudian ada uji reliabilitas multidimensional body self-correlation questionnaire appearance scale atau MBRSQAS yang terdapat nilai Cronbach alfanya 0,837 dengan uji validitas terdiri dari 34 item, sebanyak 29 item dinyatakan valid dan 5 item dinyatakan tidak valid, yaitu item nomor 11, 13, 14, 16, dan 20. Kelima item yang dinyatakan tidak valid itu disebabkan oleh skor validitas di bawah R tabel atau di bawah 0,254, di mana angka tersebut diperoleh dari rumus mencari R tabel, yaitu DF sama dengan N kurang 2 dengan tingkat signifikan alfa 0,05 yang dimana sesuai dengan tabel R hitung tingkat signifikan untuk uji dua arah dihasilkan bahwa untuk responden dengan jumlah 60 orang R tabel yang digunakan adalah lebih dari 0,254. Ada hasil analisa korelasi. Hasil data menggunakan uji korelasi menunjukkan adanya hubungan yang positif signifikan antara self-compassion dengan citra tubuh, di mana R atau koefisien korelasi menunjukkan angka 0,392 yang berarti terdapat hubungan yang positif. Sedangkan untuk signifikansi atau taraf signifikan eh, atau P kurang dari 0,01, di mana pada uji korelasi ini nilai signifikannya adalah 0,002. Artinya semakin tinggi self-compassion yang dimiliki oleh penyandang acquired physical disability, maka semakin positif citra tubuhnya. Kemudian ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyandang acquired physical disability yang memiliki tingkat self-compassion yang tinggi cenderung memiliki citra tubuh yang positif. Dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya hubungan positif signifikan antara self-compassion dengan citra tubuh, dengan koefisien korelasi sebesar 0,392 dengan taraf signifikan 0,002 atau P-nya di bawah 0,01. Temuan ini menunjukkan pentingnya pengembangan self-compassion terhadap diri para penyandang acquired physical disability dalam membantu mereka menerima perubahan yang terjadi pada tubuh sehingga dapat membentuk citra tubuh yang positif. Baik, sekian penjelasan mengenai penelitian yang saya lakukan. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.